Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang interferensi cahaya, interferensi celah ganda, ya, interferensi Young. Nah, pertemuan ini kita lanjutkan ya ke materi difraksi celah tunggal dan difraksi kisi, ya. Materi ini tersimpan di playlist kelas 11 semester 2. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Baik, kita mulai. Difraksi cahaya. Kita akan membahas difraksi celah tunggal dan difraksi kisi. Bagian pertama, difraksi pada celah tunggal. Apa itu difraksi? Ya, apa itu difraksi cahaya? Difraksi cahaya adalah pelenturan cahaya saat melewati celah, ya, di mana lebar celah seukuran dengan panjang gelombang cahaya. Dan menariknya, ketika cahaya mengalami difraksi pada celah, maka ya gelombang yang melewati celah tadi ketika kita pasang detektor atau layar, maka akan tampil pola terang gelap juga sebagaimana pada interferensi celah ganda yang sudah kita bahas. Ya, terbentuk juga pola-pola atau pita terang gelap. Nah, jadi seperti ini, ada cahaya, ada celah nih, celah tunggal ya. Nah, kemudian cahaya melewati celah ini, maka cahaya melentur, dan karena melentur, ketika kita pasang layar di sini terbentuk pola-pola atau pita terang gelap juga sebagaimana pada proses interferensi cahaya yang telah kita bahas di konten sebelumnya. Oke, kok kenapa cahaya bisa mengalami pelenturan? Itu mirip seperti gelombang air ya. Nah, air ini ya, ketika ya permukaan air ini ketika mengalir, nah dan di sini ada celah ya, maka kan gelombang airnya melentur seperti ini ya dan membentuk pola seperti ini. Nah, gelombang cahaya persis seperti ini, mirip seperti ini ya. Nah, tapi ketika kita simpan layar di sini, maka kalau pada gelombang cahaya akan terbentuk pita-pita atau pola terang gelap ya. Nah, kok bisa terbentuk pola-pola atau pita-pita terang gelap sebagaimana pada interferensi celah ganda ya. Oke, ketika cahaya datang ya melewati celah ini, maka pada celah ini ya menurut prinsip Huygens, setiap sisi atau setiap bagian di celah ini ya, gelombang yang melewati itu akan menjadi gelombang baru, menjadi gelombang baru ya. Misalnya di sini ada 5 titik ya. Nah, gelombang yang melewati ini itu menjadi gelombang baru. Nah, gelombang baru ini yang masing-masing tersendiri ini mengalami interferensi atau superposisi atau perpaduan. Yang mana ketika dia sefase ya, maka dia saling menguatkan ya, interferensi maksimum atau interferensi konstruktif, dan itu membentuk pola terang. Sebaliknya ketika ya beda fasenya setengah atau 180 derajat, maka dia interferensi destruktif atau interferensi minimum atau membentuk pola gelap. Itu persis seperti konsepnya seperti interferensi yang sudah kita bahas ya. Nah, jadi gelombang-gelombang ini mengalami interferensi nih. Jadi di fraksinya pelenturannya ini ketika melewati celah, dan setelah itu maka terjadilah interferensi cahaya ya. Nah, jadi titik-titik ini dipandang gelombang menghasilkan gelombang baru nih ketika melewati titik-titik ini. Dan ini ada banyak gelombang baru, dan gelombang-gelombang baru ini mengalami interferensi ya. Oke, maka kalau kita zoom, kita perbesar ya, di sini ada 5 titik ya. Katakanlah ini sumbu utamanya dan kita ambil di sini sudut theta misalnya. Ini kan ada beda-beda lintasan juga nih tiap sinar. Ini kan tentu sinarnya kemana-mana ya
cahayanya kemana-mana, tapi kita ambil saja sampel yang mengarah ke atas, ya, mengarah ke atas. Nah, yang khusus yang mengarah ke atas ini ya, yang kita ambil sampel yang kita mau analisis ini ya, tentu ini antar sinar yang satu dan yang lain ini ada beda lintasannya, ada perbedaan jarak tempuhnya. Nah, itu nanti yang kemudian menghasilkan ya ketika dia tadi fasenya tadi apakah dia sefase atau berlawanan, nah itu akan menghasilkan pola terang gelap, ya. Oke. Lantas apa bedanya interferensi celah ganda yang sudah kita bahas dengan difraksi celah tunggal ini? Ya. Nah, bedanya adalah, nah kan kenapa kok di interferensi celah ganda tidak dipandang titik-titik seperti ini? Nah, karena di difraksi celah tunggal ini celahnya itu lebih lebar dibanding celah di interferensi celah ganda. Nah, celah di sini lebih lebar sehingga bisa dipandang titik-titik seperti ini yang menghasilkan gelombang-gelombang baru ini. Perbedaan yang lain adalah ya bahwa pita terang ya, pita terang pusat ini ya, ini lebih lebar dibanding celahnya. Lebih lebar dibanding celah ya. Nah, di sini diwakili oleh gambar gelombang seperti ini ya. Nah, ini menunjukkan intensitasnya, jadi di sini terang pusat ya, ini intensitasnya paling tinggi. Dan bisa juga sekaligus mewakili amplitudo gelombang di situ. Karena intensitas kan berbanding lurus dengan amplitudo ya. Nah, ini juga manifestasi dari intensitas dan amplitudo ya. Oke. Perbedaan yang penting juga untuk kita bahas adalah antara interferensi celah ganda dan difraksi celah tunggal, bahwa di pita-pita terang atau pita gelap ini, di interferensi celah ganda ya, lebar pita-pita terang dan pita-pita gelap itu relatif sama. Lebarnya relatif sama. Ya. Antara pita-pita terang, baik terang pusat dan terang berikutnya, kemudian gelap-gelap juga itu relatif sama lebarnya. Sehingga di materi itu ya, di interferensi celah ganda kita menganalisis pola terang dan pola gelapnya. Karena dia jelas. Jelas, kemudian lebarnya kan mirip-mirip ya, relatif sama. Sehingga bisa kita analisis. Tapi ya, di difraksi celah tunggal ini khusus pada pita terang ya, ini lebarnya tidak tetap. Ya, semakin jauh, nih terang pusat kan lebar sekali nih. Nah, semakin jauh dari terang pusat itu lebarnya menjadi berubah ya, menjadi berkurang gitu, dan intensitasnya sangat berkurang. Ya, sehingga agak sulit kita menghitung pita terang di sini karena lebarnya tidak tetap. Kemudian intensitasnya makin lama makin berkurang. Ya, makin jauh dari terang pusat makin berkurang. Lain halnya dengan pita gelap. Pita gelap lebarnya relatif sama. Sehingga pada difraksi celah tunggal ini yang kita analisis adalah persamaan pada pola-pola gelap saja. Karena tadi lebarnya konsisten. Beda dengan pita terang, lebarnya tidak konsisten. Dan intensitasnya semakin jauh dari terang pusat itu berubah drastis. Di interferensi celah ganda, memang semakin jauh dari terang pusat juga intensitasnya berkurang, tapi nggak terlalu berkurang amat. Ya, masih relatif mirip. Ya, semakin jauh dari terang pusat memang semakin meredup, tapi meredupnya sedikit, berkurangnya sedikit. Beda dengan difraksi celah tunggal, ini berkurangnya jauh sekali nih. Ya, pengurangan intensitasnya jauh sekali. Oke. Itulah mengapa di difraksi celah tunggal ini yang dihitung atau persamaan yang kita bahas nanti hanya pita gelap saja, karena seperti itu. Ya. Nah, kalau kita lihat pola gelombangnya ini kan, lihat nih. Semakin jauh kan semakin berkurang amplitudonya ya. Nah, gitu dia. Oke, kalau di interferensi celah ganda ini relatif sama nih, amplitudonya relatif sama. Karena tadi memang dia berkurang, tapi berkurangnya sedikit. Ya, pita terang dan pita gelapnya jelas, intensitasnya berkurang hanya sedikit, jadi masih jelas. Lebarnya juga konsisten, maka di interferensi celah ganda kemarin itu kita hitung dua-duanya, baik pita gelap maupun pita terang. Nah, di sini kita hanya akan menghitung persamaan pada pita gelap saja karena alasan tadi. Oke? Nah, menganalisisnya mirip nanti dengan cara menganalisis pada interferensi celah ganda. Mirip ya.
Oke, mari kita analisis ya. Jadi ketika adik-adik sudah menonton konten sebelumnya tentang interferensi cahaya, itu sangat memudahkan adik-adik untuk menganalisis yang ini karena caranya sama ya. Oke, kita lihat dulu beda lintasan atau perbedaan jarak tempuh ya. Kita ambil dulu sinar 1 dan sinar 3. Ini kalau kita garis tegak lurus di sini, siku-siku di sini ya. Maka perbedaan lintasannya kan ini ya, delta S13-nya ini. Ya, delta S13-nya. Dan ini kita akan dapatkan persamaan ya, kalau kita cari theta kan di sini, maka di sini juga theta. Ya, itu kita sudah bahas di interferensi, makanya tadi saya katakan mirip nih caranya. Theta juga di sini. Maka kalau sin theta, sisi depannya delta S13 per sisi miring. Nah, sisi miring ini kan D/2 ya, ini kan lebarnya D ya, lebar celahnya D. Maka kalau dari sin 1 ke 3 ini kan setengah dari D ya, D/2. Sehingga delta E13 adalah D/2 kali sinus theta. Oke, itu beda lintasan untuk sinar 1 dan sinar 3. Bagaimana dengan sinar 1 dan sinar 2? Nah, kalau sinar 1 dan sinar 2 perbedaannya hanya di D ini, sisi miringnya ini. Sudutnya kan sama ya. Nah, sisi miringnya ini kan dia seperempat dari D kan? D/4. Nah, begitupun yang lain. Tinggal perbedaannya hanya di D/2, D/4 dan D per lainnya gitu ya. Oke. Nah, ini beda lintasan contoh ya untuk sinar perbedaan 1,2 dan 1,3. Oke, maka sekali lagi kita akan menghitung difraksi minimum atau pita gelap ya. Oke. Pita gelap atau difraksi minimum ya, atau interferensi yang saling melemahkan itu terjadi manakala ya fase kedua gelombang ini kan berlawanan. Fase kedua gelombang yang akan mengalami superposisi ini atau interferensi itu saling berlawanan atau bedanya 180 derajat. Ya, maka beda lintasannya itu yaitu ya. Maka untuk mendapatkan itu, maka beda lintasannya kan harus setengah lambda. Ya kan? Setengah lambda. Jadi beda fasenya 180 derajat nih. Beda lintasannya setengah lambda. Oke. Maka ya kalau kita terapkan untuk sinar 1,3, sinar 1,3 beda lintasannya kan D/2 sin theta ya. Sama dengan setengah lambda, maka D sin theta sama dengan lambda. Ini kan duanya habis ya. Sama dengan lambda. Kalau kita terapkan pada sinar 1 dan 2, beda lintasannya adalah D/4 sin theta. Ya. Sehingga ini menjadi D, ini kan kalau kita kali 4 ya, ini juga kali 4, maka di sini 2, di sini jadi 1 ya. D sin theta sama dengan 2 lambda. Nah, dari sini kita sudah lihat pola persamaannya nih. D sin theta lambda, D sin theta 2 lambda, berarti ada 3 lambda, 4 lambda, 5 lambda, dan seterusnya. Maka kita bisa membuat rumus untuk pita gelap, D sin theta sama dengan N lambda. Dengan N sama dengan 1, 2, 3. Ya. N sama dengan 1 ini pita gelap pertama, N sama dengan 2 adalah pita gelap kedua, dan seterusnya. Ya. Lalu bagaimana dengan pita terang? Yang paling jelas di pita terang ini, yang menarik ya, kita bisa menghitung lebar terang pusat ini. Lebar terang pusat. Ya. Lebar terang pusat. Nah, jadi di pita terang, itu kita bisa menghitung lebar terang pusat. Gimana caranya? Kita lihat nih, lebar terang pusat ini kan jarak antar pita gelap pertama di bagian atas. Ya. Jadi jarak antar pita gelap pertama di bagian atas dan pita gelap pertama di bagian bawah. Ya kan? Jarak ini ya. Ini pita gelap pertama bagian atas, ini pita gelap pertama bagian bawah. Nah, jarak inilah lebar terang pusat. Nah, kita simbolkan dia delta Y. Ya, cara mencarinya ini kan jelas, ini lebar dari sini ke sini kan 2Y ya. Atau kalau kita mau pakai rumus bisa Y1 kurang, ini kan negatif 1 ya. Ke bawah kurang negatif Y1 maksudnya adalah 2Y. Jadi ini jelas dari sini ke sini kan 2Y1 ya panjangnya. Ini lebar terang pusat. Ya. Oke, kemudian ini mirip dengan interferensi celah ganda ya, hubungan ini bahwa ini kan sudutnya kita ambil sudut yang kecil ya, maka nilai sin theta itu nilainya mendekati tangen theta. Di mana tangen theta itu sisi depan Y
jarak antar pita tertentu dari sumbu utama ini ya. Dari sumbu utama per sisi apit sudut L ya. Jarak layar ke celah. Ini sin theta mendekati tangen theta Y per L. Nah, kemudian ini 2Y1. Nah, Y1-nya kan tadi mudah ya. Kita punya persamaan tadi untuk Y1 kan jarak pita gelar pertama ya terhadap sumbu utama. Maka pita gelar pertama adalah D sin theta N lambda, N-nya kan 1. Jadi D sin theta sama dengan lambda. Kemudian sin theta adalah Y per L, Y-nya jadi Y1 ya, karena pita gelar pertama, per L ya, sama dengan lambda. Nah, dari sini kita dapat nih Y1-nya. Ya, adalah lambda L per D. Sehingga kita bisa dapat lebar terang pusat. Oke, kemudian difraksi pada kisi, atau nama alatnya adalah kisi difraksi. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana perbedaan pola terang gelap di difraksi celah tunggal dan interferensi celah ganda. Bahwa ternyata ketika celahnya kita perbanyak, maka hasilnya menjadi lebih jelas dan tajam. Ya. Pada interferensi Young atau interferensi celah ganda yang sudah kita bahas ya, hasilnya itu masih melebar, kurang tajam. Ya. Maka hasil perhitungan kita juga menjadi tidak terlalu akurat. Kita butuh pola terang gelap itu yang tajam dan jelas, batas antar pita-pitanya itu jelas, sehingga hasil perhitungan kita menjadi lebih akurat. Maka kita harus perbanyak celah, ya, perbanyak celah supaya hasilnya tajam dan jelas. Tentu celah yang banyak ini harus lebar dan jarak antar celahnya sama, ya, supaya cahaya yang melewati di situ koheren karena lebar jarak antar sama, ya, sehingga koheren dan hasilnya menjadi lebih baik. Oke, maka kalau jarak antar celah-celah ini, jarak antar celah kita misalkan D dan N itu adalah banyaknya celah, ya, maka D hubungannya adalah 1/N. Alatnya seperti ini, jadi di sini tertulis 600 garis dalam 1 mm, maksudnya 600 celah dalam 1 mm ya, banyak sekali celahnya dalam 1 mm ada 600 celah ya. Nah, ketika cahaya dilewatkan di sini, maka hasilnya itu sangat tajam dan sangat jelas pita-pita terang gelapnya, sehingga hasil perhitungannya menjadi lebih akurat. Jadi kalau kita ambil perwakilannya kira-kira seperti ini ya, ada beberapa celah yang kita ambil di sini. Nah, ini kan akan ada banyak sinar yang mengalami superposisi atau interferensi sehingga hasilnya menjadi jelas, menjadi lebih baik ya. N tadi banyaknya celah, D ini jarak antar celah, hubungannya tadi ini ya. N adalah 1/D. Nah, jadi sekali lagi ya, adik-adik harus nonton dulu materi interferensi cahaya karena di situ ada bagian yang mirip kita lakukan baik di difraksi atau difraksi kisi atau difraksi celah tunggal tadi, cara merumuskan persamaannya ya. Karena di situ mirip tuh. Nah, misalnya di sini ini mirip sekali nih. Ya. Nah, di sini ada banyak sinar, kemudian kita ambil perwakilan ya, sampel dia mengarah ke atas semua. Di sini ada lensa cembung untuk mengumpulkan sinar sehingga terjadi interferensi di sini dan ini menjadi sangat jelas ya. Oke, maka di sini ada beda lintasan. Misalnya kita ambil sinar 1 dan sinar 2, ada beda lintasan nih. Sinar di atas kan duluan sampai ya. Jadi ada perbedaan lintasannya sejauh ini. Kalau di sini sudutnya theta terhadap sumbu utama, maka di sini juga theta ya. Maka beda lintasannya ini, kan sin theta adalah beda lintasan delta S per D ya, jarak antar celah. Sehingga ini D-nya ya, jarak antar celah. Maka delta S adalah D sin theta ya. Oke, kenapa sudutnya di sini sama dengan di sini itu kita sudah bahas di materi interferensi ya, karena mirip. Nah, maka di sini ya, untuk pita terang ya, untuk pita terang. Oke. Pita terang itu kan terbentuk kalau ya gelombangnya sefase. Sefase artinya beda lintasannya atau beda jarak tempuhnya 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda dan seterusnya. Sehingga dari sini kita bisa rumuskan delta S itu D sin theta ya adalah 0, lambda, 3 lambda dan seterusnya, atau D sin theta sama dengan N lambda. Dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. N sama dengan 0 adalah terang pusat,
N sama dengan satu terang pertama, terang kedua, dan seterusnya. Nah, kenapa kita tidak menghitung pita gelap? Karena di sini terangnya kan sudah sangat jelas ya, pita-pita terangnya itu sudah sangat jelas, maka kita nggak butuh lagi pita gelap. Hasil pengukurannya kita kira-kira sudah akurat dengan pita terang itu. Jadi, sebenarnya eksperimen interferensi celah ganda, difraksi celah tunggal, atau difraksi kisi paling sering itu digunakan untuk menentukan panjang gelombang cahaya. Maka dengan itu, pada interferensi celah ganda itu kan hasilnya seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jarak antar lebar-lebar pitanya relatif sama, intensitasnya juga mirip-mirip ya. Memang berkurang semakin jauh dari pita dari terang pusat semakin berkurang, tapi berkurangnya sedikit. Itu di interferensi celah ganda. Maka kita hitung pita terang dan pita gelapnya karena dia masih jelas ya, jelas. Nanti kita bandingkan hasil dari pita terang dan dari pita gelap hasilnya gimana, nilai panjang gelombangnya apakah sama atau tidak. Ya. Nah, di difraksi celah tunggal itu pita terangnya kan tidak konsisten tadi. Yang konsisten adalah pita gelap. Maka kita hanya bisa menggunakan pita gelap itu untuk menentukan panjang gelombang. Oke, di difraksi kisi sebaliknya. Pita-pita terangnya itu sudah sangat jelas. Kita nggak butuh lagi pita gelap. Kita hanya pakai pita terang dan kita sudah bisa menentukan nilai lambdanya dengan akurat. Ya. Oke, itu saja barangkali. Tetap stay di channel. Kita akan membahas soal-soal tentang ini di konten berikutnya. Jadi tetap stay di channel ini.